Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini Leo adalah dimana untuk tahun 2024 ya. Jadi apa yang akan kamu dapatkan di tahun 2024 Leo? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Leo. Leo, apa yang akan kamu dapatkan di tahun 2024 nanti, Leo? Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Wow, Pack of Pentacles. Saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya akan naik kelas, ataupun mungkin ya apa yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan. Ini lebih ke prestasi ya. Contohnya kalau kamu kuliah, berarti mungkin kamu akan mendapatkan nilai bagus, ataupun kamu akan mendapatkan tempat-tempat atau posisi-posisi yang bagus di kantor. Kalau maksudnya kamu kalau bicara kuliah dulu ya. Kalau saya excited ya untuk langsung ke kantor, berarti ini energinya lebih banyak para Leo yang mungkin udah kerja ya. Saya mulai dulu dari yang masih sekolah atau masih ya remaja ya. Berarti kamu mungkin akan mendapatkan sekolah beasiswa ataupun sekolah di tempat yang kamu inginkan ya, ataupun nilai-nilai kamu bagus seperti gitu. Kalau kamu di tempat kerja, berarti mungkin kamu belum mendapatkan pekerjaan, akhirnya kamu mendapatkan pekerjaan di tempat yang bagus yang kamu inginkan, ataupun mungkin kondisinya kamu naik jabatan ya, ataupun mungkin juga kalau seandainya kamu berwirausaha, usahamu lancar. Nah ini bagus ya. Mungkin kemarin di 2023 ya sepi-sepi ya, di 2024 akan jauh lebih rame. Jadi siapkan mentalmu, siapkan fisikmu. Kemarin kayak seolah-olah kayak aduh sepi lesu ya, di 2004 akan jauh lebih padat. Jadi tadi saya bilang siapkan mentalmu ya, jangan banyak ngeluh lagi, capek ya, memang kerja capek ya, apalagi kalau kita nggak kerja menunggu kan lebih capek ya. Jadi tetap bersyukur ya. Kalau kamu diembankan tugas tanggung jawab, macam contoh ada kenaikan jabatan ataupun apapun ya, usahakan profesional mungkin ya untuk bisa mempertahankan prestasimu ya. Jangan malah sudah ada sampai di puncak situ kamu langsung loyo malas-malasan. Oh, semua itu ada resikonya. Dimana kalau kamu ada tanggung jawab lebih, berarti otomatis kan ya ada yang dikorbankan, entah mungkin waktu, tenaga, pikiran ya. Jadi kamu harus bisa lebih up. Untuk siapa? Untuk karir kamu. Ini lebih ke karir atau prestasi ya. Jadi kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan ya. Oke, selamat untukmu Leo. Ada strength. Wah, di sini ada yang ingin minta maaf kepadamu. Jadi contohnya ya, kamu ribut-ribut dengan si A, si B, si C ya, ternyata dia datang untuk minta maaf. Ataupun mungkin kamu dengan pasanganmu ya, akhirnya dia datang minta maaf. Ini ada orang yang mungkin keras hati, keras kepala ya, ataupun mungkin kamu ya, akhirnya kamu sadar dan akhirnya minta maaf kepada orang tua, pasangan, ataupun siapapun. Saya lihat di sini ada bentrok, sehingga mau tidak mau mungkin hubungan renggang. Tetapi di 2024 akan terjadi penyatuan kembali ataupun pemaafan. Nah ini ya, jadi akan berdamai. Mungkin sahabatmu yang pernah menzolimimu di kantor, di sekolah ya, akhirnya dia butuh bantuan dan datang kepadamu. Ya mungkin karena butuh bantuan ya, akhirnya dia datang. Ataupun mungkin kondisinya dulu dia menghinamu, sekarang dia datang kepadamu seolah-olah, wah Leo, kamu tuh teman baik saya, padahal mau pinjam duit. Ini contoh ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang hanya mau datang juga kepada Leo karena mau menjilat. Maaf, bukan seperti yang negatif, tetapi kamu harus berhati-hati juga. Menjilat ini dalam artian pada saat dia butuh saja kan. Bahkan mungkin kondisinya
dia sudah terpuruk baru mau datang seolah-olah kayak macam tidak terjadi apa-apa gitu, kayak seolah-olah Leo kok biasa aja ya, seolah-olah kamu itu nggak punya ya, pandang enteng aja gitu, pasti dia maafkan saya kok. Ya salah Leo ya, saya rayu-rayu dikit udah keok dia ya, karena terkadang itu Leo empatinya tinggi. Jadi ya kamu juga harus bisa berpikir bahwa siapa teman siapa lawan ya. Jadi saya lihat di sini akan jauh lebih baik ya. Kalau memang dia berusaha untuk memaafkan, ya kenapa tidak kita memaafkan? Artinya berusaha untuk minta maaf ya dan berbuat baik, ya kenapa tidak kita memberikan kesempatan. Tetapi kalau hanya untuk memanfaatkan, ya kita memaafkan tapi tidak usah memberikan kesempatan lagi. Jadi itu semua kembali pada pilihan dari Leo. Ya, karena ada yang mau datang untuk hanya mengambil keuntungan dari Leo. Kenapa? Dia melihat Leo sudah lebih baik dibandingkan dulu. Mungkin kamu sekarang sudah jauh lebih kaya, ya, ataupun mungkin kondisinya kamu lebih cantik, dia mau datang. Untuk apa ya? Untuk menikmati itu aja. Pada saat dia bosan, pada saat kamu bisa memenuhi semua apa yang dia inginkan. Pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa, ya dia pergi. Kenapa? Karena dia hanya toksik, mau menyenangkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan orang lain, termasuk kamu Leo ya. Jadi semua pilihan kembali pada Leo. Di sini ada The Devil. Wow. The Devil di sini ada karma ya. Jadi kalau seandainya kamu kemarin di bulan di tahun-tahun lalu ya, kamu mungkin berbuat jahat ya. Ini bicara ke kamu dulu ya sebelum ke orang lain. Ada karma. Entah kamu berbuat baik atau berbuat jahat, kamu akan mendapatkan karma. Ataupun dia mendapatkan dia berbuat baik atau berbuat jahat akan mendatangkan karma di tahun 2024. Jadi suatu saat nanti kamu kok hidup saya begini, Kak Ica kok hidup saya begitu, berarti kamu mau dilunasi hutang karmamu dengan caranya penderitaan. Jadi kalau kamu mungkin kondisinya sekarang, aduh Kak Ica saya lagi capek, pusing, stres, kenapa ya hidup saya begini-begini saja, nggak ada. Berarti semesta itu ada yang ingin dia sampaikan kepadamu untuk bisa lebih sadar bahwa kamu harus keluar dari zona itu, ataupun mungkin kondisinya kamu harus berjuang untuk dirimu, atau setidaknya kamu harus sabar menjalani penderitaan itu ya, untuk bisa dihapuskan. Contohnya kalau kita punya hutang kan otomatis kita sabar kan. Sabar untuk apa? Mengumpulkan pundi-pundi keuangan untuk bisa lunas ya. Kita harus bisa mengontrol ego kita, emosi kita dalam berbelanja. Nah itu sabarnya di situ. Sama seperti kalau kamu mau dilunasi hutangmu, ya kamu harus ada sedikit penderitaan batin ya. Jadi kamu jangan berpikir wah pasanganku begini, wah pasanganku begitu. No ya, itu semua karma. Kalau kamu tahu bahwa kamu baik, kamu akan mendapatkan kebaikan. Kalau tidak, tidak. Dan ini pun kembali ke orang yang, kalau seandainya ini bukan dari dirimu yang mendapatkan ya, bisa ke orang yang pernah berhubungan dengan kamu atau terkoneksi dengan dirimu. Dimana mungkin pernah dia menyakitimu, akhirnya dia mendapatkan karmanya. Ada orang-orang lain yang akan menyakiti dirinya. Ataupun mungkin kondisinya dia baik padamu, kamu yang jahat padanya, ya dia mendapatkan sosok yang lebih baik ya. Jadi ini bisa di kamu, bisa di dia, karena kita bicara karma, timbal balik ya. Kalau dia pernah menyakitimu, berarti dia akan mendapatkan balasan dari semesta di tahun 2024. Ataupun sebaliknya, kamu pernah menyakitinya, kamu bisa mendapatkan karmamu di 2024. Tetapi itu anggap pelajaran, karena semua itu ada hikmah. Jangan berpikir negatif. Kalaupun seandainya kamu mendapatkan berkat, berarti bersyukur. Kenapa? Karena kamu punya investasi di masa lalu, di mana kamu sudah menginvestasikan kebaikan-kebaikan, di mana sekarang kamu mendapatkan tuai dari hasil yang kamu dapatkan di kehidupan masa lalu, kehidupan atau bahkan kehidupan sebelumnya. Ya, jadi berbuatlah selalu yang terbaik, berbuat kebaikan supaya ke depan kamu bisa mendapatkan karma baik. Ya, jadi kita bicara karma. Ya, makanya mungkin ada beberapa yang sudah mendapatkan karma akhirnya datang kepadamu untuk minta maaf. Ini bisa terhubung ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Mereka datang karena mereka sudah sadar bahwa ternyata saya salah nih sama Leo ya. Dan akhirnya dia datang minta maaf. Ya, kamu harus tetap maafkan. Rugi kalau kita nggak maafkan ya. Oh, dia datang mau minta maaf, nggak datang minta maaf, tetap aja kita harus maafkan. Kenapa? Karena kalau kamu tidak maafkan, yang rugi kamu ya. Kamu mendabarkan karma jahat untuk dirimu. Itu kan bicara karma. Ya, apalagi di sini gerbang karma ada, tinggal semesta mau berikan di 2024. Makanya baik-baiklah, entah dengan dirimu sendiri, entah dengan orang lain, gitu ya. Berikutnya di sini ada Ace of Swords. Wow, di sini saya lihat hati-hati ya. Yang akan kamu dapatkan di sini gali lubang tutup lubang nih. Aduh, gimana sih? Ya, prestasi sudah up tapi gali lubang tutup lubang. Kenapa? Karena gaya hidup.
Ya ini yang kamu dapatkan ini bukan berarti yang positifnya saja, ada juga negatif, dipakai untuk pembelajaran supaya negatif itu jangan masuk dalam hidupmu. Dimana kamu ikut gaya hidup orang, mungkin kondisinya ya saya bilang ya, mungkin kamu kemarin terpuruk, terus tiba-tiba dapat rezeki yang banyak, kamu langsung gaya hidupnya berubah. No, lifestyle tetap harus sederhana. Ya, jangan ikuti gaya orang yang wah, apalagi saya lihat di sini mungkin kamu circle kamu udah berubah. Kamu mungkin di circle orang-orang hebat, akhirnya ikut gaya hidup seperti mereka. Padahal kantong nggak mampu. Ini hati-hati, walaupun kantong kamu mampu juga tetap harus hiduplah bersederhana sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dan ini keinginan. Hati-hati. Ibaratkan kamu yang menggali lubang untuk diri kamu sendiri. Ya. Yang akan kamu dapatkan ini teman-teman baru. Cuman circle-nya itu kayak kurang pas. Ya, kita sesuai tema kita, tapi ya sesuai tema ya yang akan kamu dapatkan berarti kan sahabat-sahabat baru, orang-orang baru, orang-orang yang lebih up, orang-orang lebih cerdas, lebih pintar, lebih kaya. Ya, akhirnya gaya hidup kamu berubah, mungkin penampilan ini itu ya. Semakin banyak circle kita semakin pusing ya. Benar tidak? Kalau kita duduk diam di rumah mendapatkan ketenangan, hidup kita akan jauh lebih berbahagia. Ini saya lihat di sini kamu akan mumet, stres. Apalagi kalau banyak pekerjaan, banyak kolega, banyak ini, banyak itu, tambah stres. Mana mau urus keluarga, belum urus diri sendiri, yang lain, ya pekerjaan ataupun apapun. Ya saya lihat di sini kamu akan tambah pusing. Kenapa? Karena gaya hidup kamu, ya. Jadi yang kamu dapatkan juga itu harus hati-hati ya dengan circle yang akan kamu dapatkan ya. Ataupun mungkin kamu yang ingin bergabung dengan mereka. Ini hati-hati karena ada sahabat-sahabat juga yang selain memanfaatkanmu ya, mereka juga apa ya kalau dibilang mengajak-ajak kamu tuh dalam artian ayo kita bisnis ini, ayo bisnis itu, padahal sebenarnya tidak tekun mereka, dia hanya mau memanfaatkan kamu. Entah dari sisi tenaga, entah sisi pikiran, ataupun mungkin dari keuangan ya. Jadi hati-hati, kamu bisa mendapatkan teman baru, tetapi saya lihat di sini kurang bagus. Jadi kalau kamu memang oke, kita welcome terhadap siapapun, tetapi kita yang harus bisa mengontrol diri kita. Karena terkadang Leo itu terbakar ya. Si A punya emas baru ya, atau mobil baru, atau rumah baru, wah kamu juga saya harus tahun depan. Jadi memaksakan diri. Nah ini semesta mau sampaikan, kamu jangan memaksakan keadaan, memaksakan diri, sesuatu yang tidak mungkin ya. Pasti mungkin bisa ya, tetapi kondisinya kamu ngos-ngosan, akhirnya kamu stres sendiri ya, tidak menjadi berkat untuk dirimu, apalagi menjadi berkat buat orang lain. Makanya kalau yang hutang-hutang itu stop ya. Di sini semesta mau sampaikan di 2024 jangan gali lubang tutup lubang. Kalau memang kamu punya hutang, lunasi, nggak usah tambah-tambah hutang lagi. Kalau kamu berwirausaha, pakai tabunganmu yang ada ya, jangan sampai membuat kamu beban pikiran, akhirnya stres, ujung-ujungnya ribut dengan keluarga, anak, pasangan, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Jangan seperti gitu ya. Ini bicara ketoksikan, energi negatif yang kamu serap dari orang luar, dari pihak ekstern ya. Jadi kamu yang harus bisa mengontrol hidupmu, jangan malah orang lain yang mengontrol hidupmu, seperti gitu. Dan yang terakhir di sini Five of Pentacles. Oke, berikutnya di sini ada Five of Pentacles, di mana saya lihat di sini ada bepergian ya. Berarti kamu mungkin akan holiday ya. Ada sesuatu yang bisa membuatmu happy ya. Bepergian berarti mungkin jalan-jalan ataupun liburan ya. Mungkin nanti di bulan-bulan 6 ya. Biasanya kan seperti gitu ya. Ataupun ya saya lihat di sini kamu akan pergi berlibur lah, pergi keluar untuk refreshing ya, dengan orang-orang yang kamu cintai. Contohnya kalau kamu jomblo berarti mungkin kamu akan suka jalan-jalan dengan pasangan barumu atau sahabat ya. Ini pokoknya intinya perjalanan ya, ke tempat yang kamu sukai. Entah dengan siapapun, bahkan untuk sendiri juga nggak apa-apa ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang malah ingin pulang kampung ya, karena udah lama nggak ketemu orang tua, ataupun ya lagi ingin suasana desa ya. Jadi ingin pergi liburan, lagi happy, mumet, stres ya. Jadi ingin ya barang sebulan di rumah orang tua, happy menikmati keindahan alam ya. Saya lihat di sini kamu stres ya, banyak stresnya Leo. Saya lihat kamu ingin lebih saya mau healing dulu ya, saya mau apa ya liburan ya, mengumpulkan lagi tenaga saya, energi saya untuk bisa beraktivitas lagi di hari depannya. Tetapi saya lihat memang kamu mengambil keputusan untuk mungkin ambil cuti ya. Jadi yang kamu dapatkan ya,
Ini adalah perjalanan. Entah ya, ini entah juga bisa dari dirimu atau mungkin kamu dapat contohnya ya, door prize untuk pergi liburan atau mungkin kamu dapat kejutan surprise dari mungkin keluarga atau sahabat atau dari rekan kantor untuk mungkin jalan-jalan ke luar negeri. Ini contoh ya, karena ada perjalanan entah datangnya dari mana ataupun mungkin kamu sendiri. Ini pun bisa jalan-jalan dalam tanda kutip bukan ke luar negeri, keluar ya ini syukur kalau di luar negeri ya, tapi kalau di dalam daerah pun yang penting kamu senang, nyaman, happy. Kalaupun seandainya Leo sekarang kondisinya di 2023 di rumah terus, mungkin kamu akan lebih banyak di apa? Di luar rumah ya. Jadi mungkin kalau seandainya kamu yang tadi saya bilang dapat pekerjaan, mungkin kamu kerjanya sales, jadi tidak terlalu tertekan di dalam kantor gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya sekarang saya punya pasangan, saya punya pacar ya, jadi saya jalan-jalan terus ya. Kita makan berdua tiap malam, pergi jalan ya gitu. Walaupun mungkin cuman di dalam kota aja. Yang penting kamu tuh lebih apa? Enak, happy, tidak diam di rumah, tidak diam di tempat ya, dan ya lebih ekspresif lah. Pokoknya saya lihat di sini ada juga memang yang konten kreator, jadi lebih mencari bahan untuk konten ya. Wah keren ya. Saya lihat di 2024 ini nanti Leo lebih aktif ya, lebih enjoy, lebih happy. Eh, energinya saya rasa kayak menyenangkan gitu, kayak walaupun banyak beban ya, tetap beban hidup, beban pikiran ya, tapi dianggap enjoy, happy ya, nggak apa-apa ya. Ingat semua itu, semua manusia selama kita hidup ya pasti punya masalah ya. Jadi semesta mau memberikan masalah itu untuk apa? Membangun atau membangkitkan kamu untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang bijaksana, pribadi yang tahu akan kemampuanmu yang belum kamu tahu ya. Jadi tetap berpikir positif ya. Tapi jangan sampai yang tadi saya bilang ya, gaya hidup nih, karena kamu circle-nya up, pergi liburan-liburan ya ujung-ujungnya uangnya habis nih, hati-hati ya. Karena saya lihat di sini ke depan yang kamu dapatkan banyak orang, banyak apa ya, banyak penghasilanmu dapat banyak macam tadi saya bilang ya. Di sini kamu akan mendapatkan contoh kenaikan jabatan ataupun tempat bekerja yang up ya, otomatis kan berpengaruh ke gaji. Cuman terkadang kamu mengaturnya kurang bisa memanage dengan baik. Nah itu aja ya, jangan sampai kebobolan ujung-ujungnya apes, dapatnya apes doang ya, karena terlalu happy ya, karena udah lama nggak keluar kandang. Ini contoh ya, kamu nggak keluar rumah ya, tiba-tiba kamu punya pekerjaan up, happy, enjoy, akhirnya wah saya sudah punya hutang kartu kredit udah melunjak nih, hati-hati jangan sampai seperti gitu ya. Kita bisa menikmati hidup tetapi jangan over. Oke itu ya, jadi itu yang kamu bisa dapatkan di tahun 2024 ya, menyenangkan ya. Adapun yang negatif, tetapi negatifnya saya rasa kamu tetap bisa apa bisa menyelesaikan juga ya, tidak terlalu up, karena saya lihat di sini Leo lebih positif ya, dan ya tetap aja berjaga-jaga, jangan sampai kebablasan. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk Leo, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Bye-bye.